Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi updatean emiten punya teman-teman ya. Masih teman-teman di tanggal 27 Maret ya, sesuai dengan hari terakhir penutupan di bulan Maret. Terpotong libur ya teman-teman ya, Libur Idul Fitri. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Serta yang telah memberikan subscribe yang lama luar biasa, yang baru terima kasih. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah memberikan donate berupa super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan donate dari teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita membahas harga wajar ya, kita akan membahas untuk updateannya beberapa emiten ya. Yang pertama ada WIRG. Oh ya teman-teman ya, saya suka lupa mengingatkan nih, beli saham itu di bawah dikembalikan lagi kepada jati dirinya sesuai dengan pembelajaran dasarnya bahwa beli saham itu di atas jangan di bawah. Baik, WIRG setelah kemarin ada konflik waktu di sini teman-teman ya, ternyata pas banget ditargetkan di target kedua ya. Cuman ini belum menyentuh sama bodinya, hanya sentuh sama shadownya aja. Tapi teman-teman kalau yang emas sih sebenarnya sudah kejual ataupun sudah istilahnya sudah cuan lah teman-teman. Kenapa saya belum hapus? Karena masih ketembus sama sama shadow aja ya. Nanti kalau sudah tembus sama body baru akan saya hapus. Ini target sudah tercapai juga di tanggal 21.02 teman-teman, sekarang lagi downtrend. Perhatikan teman-teman, ini lagi downtrend, MA10 lagi menuju ke bawah, MA20 pun demikian. Dan MA200 sudah mulai di atas candle. Kemarin ada tanda-tanda kenaikannya sudah dicapai teman-teman, dan sekarang sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Si ekor merahnya juga, si ekor kembarnya juga sudah bagus nih. Ya, kemarin ada kenaikan dikit langsung dilewati dan dia open langsung dari 180. Ini mudah-mudahan ini di sideways sebentar ya teman-teman ya. Kalau ada kenaikan, ada target tanda kenaikan di angka 93 nih teman-teman, supaya mudah-mudahan bisa ke 93 ya besok ya. Karena di sini si bandar poren sudah akumulasi. Perhatikan bandar poren akumulasi dan buangan juga sedikit. Jadi kecenderungan untuk di up-nya ada. Smart money juga sudah mulai masuk. Bandar lokal pun kembali kan jualan sekarang sudah mulai masuk kembali. Nah, teman-teman itu kabar baik ya. Di sini ada si KI, ada si SH yang ngambil lumayan ya, 2,6 miliar sama si SH-nya 2 miliar. Itu bagus teman-teman ya, ditambah habisnya oke gitu ya. Kita cek untuk foreign ada pengeluaran kemarin di CC saya masih akan ngeluarin. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya si WIRG telah diakumulasi sejak tanggal 17 Maret teman-teman ya. Nah, teman-teman 17 Maret itu artinya sudah lumayan seminggu gitu akumulasi. Si CC sudah ngambil 3,1 miliar dan si AK sudah ngambil 2,4 miliar. Artinya cenderung diakumulasi sama foreign teman-teman. Jadi kecenderungan naiknya itu cenderung ada. Kenapa? Karena sudah mulai tutup di sini. Adapun target penurunannya biarin aja teman-teman, selagi si foreignnya ataupun si barang lokal ngambil cenderung dia di up teman-teman ya. Kemarin juga tanda-tanda kenaikan sudah dilewati. Ini ada tanda-tanda kenaikan di angka kedua di angka 93, ini belum tentu di uptrend kalau belum bisa melewati angka 108. Ini mungkin ada gunung sedikit atau bukit kecil, tapi yang bukit agak gede itu di sini teman-teman, di angka 103. Jadi saya akan bikin target di sini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman. Biar pas ke sini itu oh iya mau uptrend nih gitu kan. Target tanggal 3 aja ya. Karena nanti di-uploadnya tanggal 3 ini teman-teman ya. Tanggal 3 bulannya bulan 4, Bro. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi isiannya sekarang foreign lagi bagus teman-teman. Nah, kita lihat posisi ini WIRG ini teman-teman ya. WIRG posisinya di mana? Isinya lagi bagus teman-teman di. Nah, kalau teman-teman beli di harga 300 pun dalam posisi murah sebenarnya teman-teman, tapi jangan ke situ gitu ya. Teman-teman sekarang sudah di posisi murah bangetnya ya. Kita ambil 3 tahun deh. Nah, posisi sekarang teman-teman sudah di angka murah-murahnya. Ini cenderung di 300 itu masih harga murah. Nah, berarti kalau di bawah sekarang itu berarti posisinya murah banget, teman-teman ya. Nah, targetnya sampai kemana? Teman-teman perhatikan di sini nih. Ada di angka 225. Nah, targetnya sampai 225 aja ketika dia listing di sini, teman-teman. Kita mulai start listing di sini kan.
225 nih teman-teman. Nah, targetnya sampai situ aja, jangan tinggi-tinggi ya. Jangan ke harga murahnya dulu nih gitu, kecuali kalau dia sudah mulai bermain di harga murah. Kalau sekarang cenderung mainnya di bawah harga murah, artinya di harga murah bangetnya mainnya. Jadi teman-teman targetnya jangan tinggi-tinggi ke angka 221 ataupun ke angka 245 ya. Itu targetnya, ataupun ke angka 189 itu baik teman-teman ya. Ini ada target yang kedua itu si angka 154 ya teman-teman. Di atasnya ada nggak? Nah, cenderung di atas tidak ada kan. Jadi kemarin target yang terakhir itu sudah tercapai dengan shadow. Tinggal babak kedua lagi teman-teman. Babak ketiga berarti ya. Ini tinggal babak ketiga kalinya untuk penjemputan di harga 150 berapa nih? 154 ya, 154-an lah teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk YRG cenderung bagus sekarang juga dalam posisi murah, teman-teman, murah banget malahan di sini ya. Mungkin nanti ada target penurunan di angka level berapa nih? Masih ada kan di angka 72. Saya pikir sih lebih baik dia ke 72 dulu ya untuk menjemput PR-nya ya. Kenapa? Karena si MA10 lagi masih menuju ke bawah. MA10 lagi menuju ke bawah. Mudah-mudahan ini ya, ini permainan dari seorang bandarnya biar dia tidak terlanjur naik gitu kan teman-teman ya. Karena kadang-kadang kalau si YRG ini si bandarnya nipu teman-teman ya. Terkadang ketika ada kemarin itu ada apa namanya? Si kepala kembar ya harusnya turun malah naik gitu teman, kadang seperti itu. Kadang ditipu di sama bandarnya teman-teman ya. Jadi teman-teman harap kalau teman-teman yang swing sih santai saja teman-teman ya. Bahkan kalaupun nyicil, bandar foreign aja sudah mulai nyicil. Kalau kita kan retail nyicil. Kalau bandar namanya akumulasi teman-teman ya. Ini si bandar sudah mulai akumulasi, apalagi bandar foreign ya. Bandar lokal pun sudah akumulasi. Tinggal teman-teman menentukan planning aja mau di harga sekarang ngambil pun. Karena MA10 lagi menuju ke bawah, jadi teman-teman harus oke, saya ngambil sekarang. Tetapi saya akan punya rencana ketika ke 72. Apakah saya akan biarkan atau saya akan average di situ? Ya, atau teman-teman yang hobi cut loss ya silahkan aja gitu kan. Tapi saya sarankan jangan cut loss mulu lah teman-teman, sayang duit ya. Jadi kalau penurunan sekitar 15%-an teman-teman ya. Karena posisi MA10-nya masih posisi berada di atas candle dan menuju ke bawah teman-teman itu ya. Yang menjadi kuat itu sebenarnya di sini doang nih. Cuman secara MA masih menuju ke bawah. Jadi untuk kecenderungan ke bawahnya ada, walaupun sudah naik ke harga yang saya gariskan di sini, tanda-tanda kenaikan ya di 83-nya sudah mulai dilewati. Kalaupun dia ada tanda-tanda kenaikan lagi di sini, ini masih belum aman ya. Kalau dia belum bisa menyentuh ke angka 108. Kecuali kalau dia di sini terus naik ke 93, ada koreksi sebentar untuk bikin step 1, step 2. Nah, cenderung itu akan sedikit aman ya. Tapi kalau ke sini 108 dipastikan dia akan uptrend kembali gitu kan. Karena sekarang ternyata si YRG ini dijual di harga murah banget ya. Cenderung dia transaksi di harga murah banget. Jadi targetnya jangan sampai ke harga over sini nih teman-teman ya. Ke arah sini aja sudah bagus teman-teman, ke angka 300 sudah bagus, cuman turunin tensi dikit deh gitu kan ke angka 213-nya. Saya juga menargetkan hanya ke angka 150 dan itu sudah tersentuh dengan baik oleh shadow-nya. Cuman saya belum hapus karena masih belum tersentuh sama body teman-teman ya. Kecenderungan di sini bandar lokal atau hubungan cenderung memberikan aksi yang bagus teman-teman ketika bandar foreign ambil terjadi kenaikan, begitupun dengan ada tanda kenaikan dari bandar lokalnya. Bandar foreign ngejual tapi bandar lokal masuk ternyata ada kenaikan teman-teman ya. Smart money juga sudah mulai masuk, cenderung baik teman-teman. Oke, untuk YRG seperti itu. Kalau sekarang sih sudah mulai disupport lah teman-teman ya, ini sudah mau disupport baiknya lah di sini ya. Di harga sekarang itu tinggal teman-teman melakukan planning aja. Mungkin teman-teman jangan ngambil sekali lah, bandar aja ngambilnya beberapa kali, masuk kita ngambil sekali sih teman-teman ya. Oke, ada NCKL. NCKL. NCKL meninggalkan jejak penurunan teman-teman di sini ya. Nah, jejak penurunan nih, biarin aja teman-teman ya. Dia sudah bikin step kedua, step 1, step 2. Kemarin di sini gagal step kedua sini, tapi dibalas dengan step keduanya di angka 630, teman-teman. Kita cek untuk NCKL. NCKL kita lihat. Posisi NCKL sudah di bawah banget, teman-teman ya. Jadi kemarin itu waktu di sini itu pantulan, teman-teman, pantulan ya.
pantulan untuk menuju ke atas kita sudah mulai bikin stepnya, udah mulai bagus lah teman NCKL. Kalau teman-teman beli sekarang juga dalam posisi dia jauh daripada harga tengah, artinya cenderung murah ya. Tidak murah teman-teman, tapi cenderung murah. Kalau pengen murah banget, bukan murah banget, cenderung kalau pengen harga murahnya di angka 541. Kalau pengen murah banget di bawah 541, berarti kalau sini cenderung agak murah dikit lah. Gitu ya. Jadi belum pernah menyentuh harga murahnya, tapi sedikit agak murah. Tapi kalau teman-teman satu tahunan posisi murah enggak teman-teman ya. Cenderung dia tidak mau menyentuh harga murahnya. Artinya mau cenderung di harga segini gitu teman-teman ya. Udah mulai dipantulkan, step yang sini sudah dilewati, tinggal ada dorongan aja mungkin bisa melewati angka 760 mungkin yang akan terjadi uptrend teman-teman karena sudah bikin step ya, step 1, step 2. Ini mudah-mudahan tidak terjadi penurunan lagi. Ini mudah-mudahan tanda penurunan untuk lain kali deh gitu kan. Sekarang mah mendingan naik dulu deh. Sekarang ya IHSG kan lagi lumayan bullish teman-teman ya. Walaupun bullish sedikit gitu ya. Tapi tanda-tanda kebulisannya ada gitu kan. Nah ini NCKL juga sudah mulai diambil sama Bandar Poren ya. Bandar Poren sudah ngambil sejak tanggal 24 Maret teman-teman. Jadi kecenderungan untuk up-nya ada, apalagi MA sebelum sudah mulai bawah candle teman. Target selanjutnya ada di angka 728 pas. Pakai body ya. Kalau ini kan hanya cenderung pakai shadow aja ke jemputnya. Nah, saya pinginnya ke sini teman 796 ya biar mendekati MA 200-nya. Target untuk NCKL berada di level 900-an teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman kuat sampai ke situ ya. Dan bandar lokal pun sudah melakukan akumulasi. Kalau lihat foreign di sini ada DP, ada ZP, ada BK, ada BB cenderung broker baik. Yang ambilnya untuk domestiknya tanggal 27 ada si EP. Nah, si EP bagus teman-teman ya. EP bagus walaupun dari kalangan retail, tapi EP itu cenderung dia bandar teman-teman ya. Biasanya dikuasain sama emiten-emiten bandar ya. Ada DR, ada BQ juga yang ngambil sama si IP teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi tempat tanda baik ya karena MA sebelum sudah mulai di bawah candle. Tinggal satu petikan lagi mungkin bisa menjentuh ke 730 teman-teman untuk NCKI karena pungutan dari seorang bandar porenya cenderung bagus walaupun teman-teman isi nyangkut masih bisa kejemput kok teman-teman. Di angka 800 ataupun di angka 700 masih bisa kejemput. Nah, teman-teman perhatikan untuk bandar poren. Bandar poren sebenarnya ngambil sudah sejak tanggal 23 Desember. Ngambil keluar ngambil lagi tapi pengeluarannya sedikit dibanding dengan pengambilan. Kalau teman perhatikan, ada sini pengeluaran yang sangat besar teman, tapi setelah pengeluaran besar ternyata dia mengambil lagi. Artinya masih terus menyisakan barang. Begitupun dengan bandar lokal ngambil keluar, tapi cenderung dia itu menyisakan barangnya tinggal setengah lagi. Perhatikan ketika tanggal 6 Maret ya, si bandar lokal sudah ngambil, tapi ada pengeluaran banyak banget, sedikit ya. Sorry, ini kan foreign. Sini sedikit tapi ngambil lagi, ngambil keluar sedikit, dan terakhir dia ngambil lumayan teman-teman ya. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah mulai ada dan sempat mana juga kemarin sudah mulai masuk, udah merah-merah dikit. Mungkin ini pertanda akan up, teman-teman mungkin bisa ke level 731 ataupun ke angka 757 pasti uptrend teman-teman kalau ke arah situ sudah melewati dua bukit. Tetap harus hati-hati karena di sini ada gap yang sangat lumayan agak lebar dikit ya. Itu gap yang harus dilewati juga sama dia. Kalau terjadi penurunan ke level sini akan lebih baik ya teman-teman. Kenapa? Untuk menutup PR-nya. Kalaupun ke sini juga lebih baik lagi karena lagi menutup PR-nya juga gitu. Tapi di sini adalah harga terbawahnya. Di sini adalah harga terbawahnya, jadi dua terbawah berarti teman-teman ya. Sampai ke sini bisalah teman-teman ke level 757 ya untuk melakukan kenaikan di step ini ya. Saya belum bikin lagi kan di sini ya. Kita bikin target di sini ya. Biar yang ini terlewati maksud saya teman-teman ya. Kita bikin target di sini. Ya, tulis target ya. Karena ini terbitnya tanggal 3 teman-teman, maka saya akan tulis di tanggal 3 aja. Oke, teman-teman, mungkin untuk NCKL seperti itu ya. Pungutannya sudah mulai membaik teman dari barang-barang lokal ataupun forennya. Lanjut ada SMRA. Kalau di tempat saya teman-teman kadang-kadang sinyalnya baik, kadang-kadang tidak baik. SMRA kita cek. Nah, SMRA ternyata dia cenderung jualan di bawah harga tengah. Nah, jadi teman-teman targetnya ke harga tengah. Jangan turunin tensinya dikit, bisa ke level 1000 ataupun di bawah 1000 di angka 900. Kemarin sudah mau mencoba melewati 600-an ya, ternyata dia didowntrendkan kembali. Kalau teman perhatikan di sini sebenarnya downtrend, teman cuma di sini doang agak uptrend, cuman pas di harga 469 ternyata didowntrendkan dan sekarang bagus teman-teman sudah melewati
bukan saya melewati, sedikit lagi melewati supportnya di angka 334 ataupun harga murah ini aja lah 2283 juga sudah mulai bagus biar pantulan enak dari situ ya. Nah, ini dia juga sudah bikin step teman-teman. Step 1 kemarin step 2 gagal tapi digantikan lagi dengan sekarang step 2. Step 1, step 2 teman-teman sudah mulai membaik ya. Ini ada area penurunan yang 3379 sudah saya kasih tanda. Ini tanda-tanda kenaikannya di 406. Target harus ke sini ke 420 biar dia cenderung uptrend kalau kita lihat sini teman-teman ya. Sudah melewati 419 mungkin ke angka 446. Isian. Perhatikan untuk bandar lokal. Bandar lokal cenderung ngambil sejak tanggal 7 Maret. Ada pengeluaran sedikit, ngambil lagi. Ada pengeluaran terakhir ngeluar, tapi sebenarnya si bandar lokal itu cenderung ngambil banyak, teman-teman ya. Hanya pengeluarannya sedikit aja. Begitupun dengan foreign, ngambil, ada keluaran yang banyak dari mulai tanggal 7 Maret ya, sampai ke tanggal 24. Tapi tanggal 25 sama tanggal 26-nya cenderung ngambil. Kemarin pun ada pembuangan hanya sedikit aja. Artinya kecenderungan lagi diambil teman-teman sama si bandarnya. Ini kuartal 4-nya sudah keluar ya untuk harga wajarnya 1.200 kalau sekarang 394 berarti cenderung murah teman-teman ya, sekarang murah. Sudah harga murahnya teman-teman ya, targetnya 1.200, jangan 1.200 deh. Istilahnya ketinggian gitu kan. Udah ke 1.100 aja sudah bagus ataupun ke angka 700 atau ke 797 ke 800 juga sudah membaik teman-teman situ ya. Ini tanda-tanda kenaikannya sudah saya bikin sampai ke level berapa nih? Sampai ke 818 ya. Udah sampai situ aja targetnya, mudah-mudahan bisa sampai situ teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk SMR cenderung baik, dari pungutan juga baik, jadi MA juga sudah mulai membaik. MA 10 juga sudah mulai ditembus sama candlenya, mudah-mudahan menjadi tanda-tanda kenaikannya dilewati di angka 405. Oke teman-teman, smart juga selalu bagus teman-teman ya, smart selalu bagus, tinggal ada percikan dikit lagi, boom, bisa ke level 448 dulu teman-teman untuk menguji itu ya. Sekarang ada BEX, teman-teman kita lihat BEX. Teman kita nyangkut di harga berapa ini? 390 ya. Wah, jauh juga teman-teman nyangkutnya. Ini FCA kan? BEX. Tunggu sebentar kan agak macet dikit nih. Sudah mulai macet nih. Nah, teman-teman untuk BEX ya. Ini harganya lagi di 23 teman-teman, cenderung dia turun teman-teman. Ini kemarin kan ada pengambilan teman-teman ya, pengambilan banyak nih. Cuma si back ini lagi diambil teman-teman sama bandar lokalnya. Perhatikan yang bandar lokal yang ngambilnya banyak nih. Ya, cenderung diambil sama bandar lokal. Kenapa diturunkan? Ya pingin bandar itu mungkin saya pingin di harga murah gitu kan. Kemarin kan menyentuh ke harga berapa nih? Kedua-dua ya. Kalau teman-teman di 39 berapa nih? 390 apakah bisa ke situ gitu ya. Coba lihat DBX teman-teman ya. Ini kalau back itu kan FCA teman-teman ya, FCA kelas 1. Jadi kita tunggu konfirmasi dulu ke angka 50-nya teman-teman ya, kalau pengen 360. Apakah bisa kejemput? Ya kita harus nunggu dulu ke angka 50-51-nya. Tapi kalau dari segi pungutan sebenarnya lagi bagus teman-teman ini, apalagi ada mau dibeli sahamnya gitu ya. Terus untuk Smart Maliga sudah mulai ngambil. Jadi targetnya teman-teman yang nyangkut di 390 sabar dulu sampai dia benar-benar mau ke harga 50 dulu. Kalau sudah ke harga 50 berarti seorang bandar sanggup untuk menjual di harga normalnya. Kalau FCA kan belum bukan harga normal teman-teman ya. Nah, si bandar lokal pun sudah ngambil lagi teman-teman, perhatikan waktu tanggal 6 Februari ya. Ngambil bahan terakhir itu ngambil lumayan di tanggal 24 juga ngambil teman-teman ya. Nah, cenderung ada pembuangan sedikit tapi cenderung ngambil. Ini si NI teman-teman ya. Kalau teman perhatikan ini yang ngumpulin barang itu si NI ya. Ini kalau kita cek dari sini nih. Ini si NI teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 17 Oktober ya. 17 Oktober. Nah, hampir 18,5 miliar. Buat apa barang segitu banyaknya teman-teman kalau tidak maksud dan tujuan untuk dijual kembali teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk si BEX ini terus diakumulasi sama si NI-nya teman-teman ya. Si NI sudah punya 18,5, apapun alasannya, mau akuisisi kayak mau apa kayak mau dibeli kayak, yang penting saya terlihat jelas di sini ada akumulasi dari seorang bandar NI aja teman-teman ya.
Kalau lukisan market maker itu ya seperti teman keterangannya ada teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk BEX apakah 390 itu bisa dikunjungin gitu ya? Nyangkut di sini teman-teman. Ini 10 tahunan di sini ya. Ya teman-teman, kalau sudah di harga normal lebih baik teman-teman average aja lah ya. Mungkin targetnya jangan jauh-jauh 164 teman-teman. Mungkin kalau 164 masih bisa lah. Ataupun teman-teman mungkin ke angka 115 ya, masih bisa di bawah harga sini. Cuma untuk gas lo lebih baik teman-teman average aja nanti ketika normal di angka 50-51. Itu juga kalau sudah dijual normal teman-teman ya. Karena mungkin bisa aja ke arah sini teman-teman, bisa aja ke arah sini, bahkan yang namanya bandar itu bisa ke arah 2 kali lipat juga bisa teman-teman. Cuman masalahnya teman-teman, masalahnya apa? Masalah teman-teman siap nggak nunggu sampai ke harga 390 ya. Nah teman-teman kalau masih siap menunggu ya udah biarkan aja, pasti kenyapa lagi kok. Paling ke angka sini teman, ke angka 273. Kita cek deh di sini tahun berapa sini? Tahun 2016 ya. Lumayan jauh juga ya. Kita cek 2016. 2022. Nah, kita itu dulu sebentar ya teman-teman ya. Kita pause. Back is itu paling tinggi itu bukan 360 teman-teman ya. 270. Ini saya nulis apa gimana ya? 290 kali ya, jangan bukan 390 ya. 290 kali ya. Salah nulis kali teman-teman. Soalnya ini paling tingginya aja segini teman-teman, harganya cuma di apa namanya di shadow ya 271 teman-teman. Sudah tidak ada lagi kan yang lagi tinggi di sini dong. Nih ya. Ini raig isu teman-teman ya. Ini kebanyakan minta modal nih sama masyarakat teman-teman. Nih paling tinggi itu di sini teman-teman. Apakah bisa ke sini? Kalau berdasarkan riwayat gap harusnya bisa, tapi bukan 390 ya. Di sini nih di angka 270 kali teman-teman, 270 ya. Nah, 270 banyak gapnya teman-teman ya. Nah, ini teori gapnya harusnya bisa ketutup teman-teman ya, teori gap ya, berdasarkan teori gap ya. Nah, ini raig isu mulu teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau di angka 270 mungkin bisa kejemput, cuman teman-teman sanggup nggak nahannya ini dari tahun 2016 aja istilahnya sudah belum bisa kejemput ya, udah berapa tahun tuh teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih mau menunggu ya, lebih baik kalau punya percaya dengan emiten ya teman-teman ya. Lebih baik teman-teman nanti kalau punya dana average aja bisa ke level 164 ataupun di angka sini. Di angka 112 nanti pas keluar daripada harga. Kita buktikan dulu bahwa si apa namanya si emiten ini bisa ke 50-51 aja dulu teman-teman ya. Nanti setelah normal baru teman-teman average aja. Nanti level teman-teman harusnya sih kalau di 270 bisa lah teman-teman, kalau di harga setengahnya sini 50 contohnya sini ya. Mungkin teman-teman bisa di harga sini nih di angka 165. Nanti kalau teman-teman punya dana lagi, average lagi bisa ke level sini 114 teman-teman ya. Nah setelah itu udah biarin aja. Kemungkinan kejemputnya ada kalau di 112 atau 116 teman-teman. Oke teman-teman, ini juga kan setengah daripada harga murahnya teman. Bukan harga murah, setengah dari antara harga tengah sama harga murah di sini nih. Ya 106. Nah seperti itu teman-teman. Jadi bukan 370 kali teman-teman ya. Karena yang paling tinggi aja cuma 272 teman-teman ya di sini nih. Oke teman-teman nih untuk si apa namanya si back seperti itu ya. Jadi teman-teman harap kalau sudah tidak punya dana ya biarin aja teman-teman, karena banyak gap juga. Tunggu berapa tahun aja teman-teman, berapa tahun lagi, karena dari tahun 2016 aja sampai ke tahun 2025 kan belum kejemput, malahan dia di FCA kan. Tapi kalau berdasarkan teori gap harusnya sih bisa kejemput teman-teman ya, tinggal bersabar aja teman-teman ya. Cuma harus ekstra nih sabarnya, ekstra teman-teman untuk back sini ya. Karena untuk ngejemput ke 270 ya sangat lumayan luar biasa juga tuh, lama juga ya. Makanya teman-teman kalau mungkin kalau punya dana di average aja, kalau syukur-syukur teman-teman bisa ke average ke 50 teman-teman ya. Karena sekarang ini dalam posisi CNI itu terus akumulasi ya. Ya buat apa sih ini akumulasi 18,5 miliar kalau bukan untuk dijual teman-teman. Bisa jadi ya bisa jualan di harga nego juga gitu kan dengan selisih sedikit gitu teman-teman. Cuman kalau
dia tidak berani dijual nego, berarti harus dijual secara normal di reguler. Ya otomatis kalau ingin jualan enak ya di harga normal, di angka 50-51 telah keluar daripada FCA-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sarankan untuk teman-teman. Lanjut ada ADMR ya. ADMR, ada raw mineral, teman-teman. Harus di pause dulu sebentar ya. ADMR kemarin support yang di angka berapa nih? Di angka 700 sudah mulai kejemput ya. Yang meninggalkan jejak penurunan di angka 738, ada gap kecil di sini teman-teman. Gap lebar lumayan ya. Gap harus ketutup kapanpun itu, teman-teman ya. Kalau sekarang nikmatin kenaikannya. Tanda-tanda kenaikan sudah mulai terus disentuh tapi tidak kuat. Tanda penurunan belum sudah disentuh juga tapi belum mau turun ya. Biarkan aja karena MA10 berada di bawah candle. Walaupun masih nempel, teman-teman tinggal satu petikan lagi. Mungkin bisa langsung aja ke level sini ya, 1000-an mungkin itu menjadi uptrend teman-teman ya. Pungutan bandar lokal cenderung bagus teman-teman. Jadi si bandar lokal itu ternyata dia nge-up harga, dia cenderung berjualan di sini, ngambil di harga sini teman-teman. Di angka antara 800 sama di angka 900-an. Nah, Forex sudah mulai ikutan lagi teman-teman. Kemarin kan jualan nih. Jualan ya. Ternyata Forex 2 hari, 3 hari apa 2 hari nih? 2 hari ya, 2 hari cenderung ngambil, bagus teman-teman ya. Karena emang sempat Mali juga sudah mulai ngambil. Nah, mudah-mudahan ini sudah sideways, tinggal ada petikan dari seorang bandarnya, bisa jadi bisa jadi ke angka 1030 teman-teman ya. Ada MR cenderung murah teman-teman, sekarang itu murah. Kalau ingin murah di angka 424 cenderung agak murah dikit teman-teman, sudah keluar daripada ininya teman-teman supportnya ya. Tapi sudah dibalas lagi di sini dengan seekor kembar cenderung kuat teman-teman kalau si ekor kembar ya. Tapi sekuat-kuatnya tahanan ya tetap aja jebol juga kalau bandarnya mau teman-teman ya. Di bawah saya masih punya tahanan di angka 590-an, terus 5473 sama di angka 381 ya, 381. Di bawahnya enggak. Ya sampai 381 dulu deh teman-teman situ ya. Tapi posisi dia sudah ini bukan belum sudah bikin step 1, step 2 teman-teman ya. Cuman stepnya juga meninggalkan jejak penurunan dan di sini juga meninggalkan jejak penurunan. Alangkah baiknya apabila dia turun ke level 742 untuk menjemput PR-nya kembali, tapi tidak bisa jangan melewati 706 gitu kan. Kalau 706 melewati ya downtrend dong gitu kan. Tapi kalau di sini sudah lewati menyebut PR-nya biar dia tenang untuk melewati kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau benar pinginnya langsung naik ya silahkan aja gitu teman-teman ya. Tapi saya pikir sih lebih baik turun dulu deh teman-teman ya ke angka 736. Tapi secara EMA sudah mulai bagus, EMA 20 lagi menuju ke atas, sedikit lagi mungkin ke angka 1200 untuk EMA 200-nya ya. Target selanjutnya ada di angka 1000 berapa nih? 1057 teman. Target yang saya targetkan sudah tercapai ya di angka sini. Ini target tanda kenaikannya sudah mulai didapati dengan sedang, mudah-mudahan bisa ditembus dengan body ya. Kalau itu sudah ditembus dengan body cenderung membaik teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi secara MA posisinya lagi posisi bagus. Soalnya MA 10 sudah di bawah candle dan MA 220 pun sudah mulai di bawah candle. Apabila nempel nanti penurunan di angka 847 tidak masalah ya. Sampai ke angka 736 ya tidak masalah. Yang penting jangan lepas daripada 702 ya. 702 kejebol ya bisa ke sini bisa downtrend teman-teman ya. Juga sudah melewati tanda-tanda kenaikan di sini kemarin gitu ya, bukit di kecilnya. Tinggal satu hentakan lagi, pum, agak 1000-an. Ini cenderung akan membaik ke atas karena sedang pungutan itu sudah mulai baik deh. Perhatikan bandar lokal pungutan baik, bandar Poren pun sama ada pungutan ya. Kita lihat Poren siapa yang ambil, ada AG teman-teman 13,9 miliar. Oh dari Oktober ini teman-teman ya. Sorry. Kita cek dari tanggal 27 deh. Nah, untuk Poren tanggal 27 terakhir ya, Maret, ada KJ ngambil 1,1 miliar. TP ada AK, tapi yang paling banyak adalah si KJ per tanggal kemarin ya. Bandar lokal dari ngambil sejak tanggal 14 Maret. Kita cek 14 Maret siapa yang ngambil? 14 Maret. Call. Domestik. Ada si KI bagus teman-teman. KI, PD sama BB ya. Yang ngambil cenderung bagus teman-teman ya. Saya jadi penasaran sih yang ngambil Poren siapa ini ya.
Tanggal 26 deh. Coba cek untuk forennya. Masih kajet teman-teman. Oh, BK sudah mulai masuk teman-teman. Oke, teman-teman ya, ini cenderung kalau seperti ini yang penting bisa melewati ya teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikannya bisa ke level ke angka 1000 aja. Cenderung uptrend teman-teman karena sudah bikin step ya, step 1, step 2. Tapi tetap harus hati-hati teman-teman walaupun dia istilahnya ada tanda-tanda kenaikan yang lebih tingginya di angka 1000 ya. Teman-teman harus memperhatikan area penurunan. Yang penting saya tadi bilang, kalaupun turun ke 845 aja nggak usah masalah karena ada PR yang harus dikerjakan. Ataupun ke angka 734 nggak jadi masalah karena ada PR yang harus dikerjakan. Ya, kalau turun nggak juga masalah aja teman-teman, cuma berapa persen dari sini turunnya sih gitu kan. Cuma 18% ya teman-teman ya, tinggal tunggu lagi empresi lagi, nanti mungkin teman-teman emang sebelum di bawah kanan mau juga atas, mungkin teman-teman bisa cuan. Sorry. Bisa cuan di situ gitu ya. Oke, teman-teman, ada MR sudah mulai bagus ya. Dari Smart Money juga mulai bagus, pungutan barang lokalnya bagus, peran buah sudah mulai ngisi lagi, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin di situ sampai situ dulu ya. Nanti kita akan lanjutin lagi untuk beberapa emiten yang belum saya bahas lagi. Mudah-mudahan saya bisa membahas kembali teman-teman ya. Kita bagi-bagi waktu dulu teman-teman karena sekarang lagi posisi libur teman-teman ya. Kita santai aja lah teman-teman ya membahasnya karena bursa pun masih buka nantilah minggu depan teman-teman ya. Oke teman-teman, dari saya sekian dulu. Salam teruntuk keluarga di rumah dan sampaikan salam hormat saya teruntuk keluarga. Sekian dan terima kasih. Ciao.